Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 299 Pil Transformasi Ki membantu terobosan Tenny. Hanze ketakutan dengan kemarahan Henry. Dia masih tidak bereaksi sampai Henry membawa pergi Mariam. Turun ke bawah, Henry duduk di kursi penumpang dan memuntahkan 2 suap darah. Warnanya masih hitam, tapi warnanya lebih terang, tidak segelap saat pertama kali diracun. "Sayang, apa kamu baik-baik saja?" Mariam tampak gugup saat melihat Henry muntah darah. "Tidak apa-apa, ayo kembali." Setelah Henry selesai berbicara, dia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, terlihat sangat lelah dan lemah. "Selama pertarungan tadi, ketika saya menggunakan energi saya yang sebenarnya, saya langsung merasakan sakit yang menyayat hati. Saya tidak menggunakan kekuatan apapun di 2 telapak tangan terakhir, tetapi menggunakan energi yang terampil energi lagi. Jangan sampai tubuh saya tidak mampu menahannya, dan saya tidak ingin Hanze melihat detail lukanya. Sekarang saya sedang duduk di dalam mobil, saya tidak dapat lagi menekannya dan memuntahkannya." Mariam memandang Henry dengan prihatin, mengetahui bahwa dia tidak dapat membantu, jadi dia harus mengemudi kembali. Ketika keduanya kembali ke rumah, Tenny masih tidak sadarkan diri. Ketika Henry pergi untuk menyelamatkannya, dia merasa kepalanya bengkak dan dia merasa pusing. Melihat noda darah di pakaian Henry, dia langsung melompat ke tanah dan bertanya dengan prihatin, "Kapan kamu bangun? Apa yang terjadi?" Henry tidak berbicara, tetapi membawa kedua wanita itu, menyalakan kamera pengintai, dan mengambil video dari pagi ini. Dia melihat Zugeheng dan Wei Yiling memasuki villa. Zugeheng membuat Tenny pingsan, dan Wei Yiling membawanya pergi. Mariam melihat pemandangan ini, Tenny berteriak kaget, dan Mariam akhirnya mengerti. Henry tidak terlalu memperhatikan gambar-gambar ini, tetapi melihat keluar jendela pada formasi kimen terbalik yang telah dia atur. Namun setelah berpikir sejenak, saya mengerti alasannya. Jejak dan bau jalan kaki setiap hari mudah dikenali oleh para ahli. Tampaknya bentukan buatan ini masih belum sepraktis bentukan alami dan perlu disesuaikan kembali. "Suamiku, tahu dari mana kamu bahwa aku dibawa pergi oleh mereka? Apakah setelah menonton video itu? Tapi bagaimana kamu tahu di mana aku berada?" Mariam bertanya dengan ragu. "Saya memimpikannya." Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju kamar. "Mimpi?" Kedua wanita itu saling memandang, merasa seperti mereka mendengar lelucon, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Henry kembali ke kamar, mengobrak-abrik lemari dan menemukan botol obat, mengeluarkan pil emas, dan memegangnya untuk waktu yang lama, seolah itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tidak tega meletakkannya. Mariam dan Tenny mengikutinya, dan terkejut saat melihatnya. Henry perlahan berbalik, melihat ke arah Tenny dan bertanya, "Ini adalah pil transformasi Ki yang saya sempurnakan. Setelah memakannya, jika berjalan dengan baik, setidaknya dapat mencapai tingkat pertama Dao Surgawi, dan yang tertinggi dapat mencapai tingkat Dao Surgawi tingkat ketiga. Tetapi jika tidak berjalan dengan baik, mungkin..." "Ya," kata Tenny tanpa berpikir. Bagi seorang pejuang, dia sangat memahami pentingnya meningkatkan kekuatan seseorang.
apalagi setelah apa yang terjadi barusan, dia semakin menantikannya. Mata Maryam berkaca-kaca, dia terharu. Alasan mengapa Henry mengeluarkan ramuan yang begitu berharga untuk membantu Tenny sebenarnya untuk membantu dirinya sendiri. Jika Tenny cukup kuat, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Isi bak mandi dengan air dingin dan minum obatnya. Badanmu akan menjadi panas. Gunakan air dingin untuk menenangkan diri. Pada saat yang sama, saya akan membantu memandu Anda dengan akupuntur. Ini akan membantu ki yang keruh dikeluarkan dan ki murni akan terbentuk nanti. Henry berkata dengan lembut. Oke, aku akan segera bersiap. Setelah Tenny selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Oh, ngomong-ngomong, kamu perlu melepas pakaianku sebentar dan melakukan akupuntur. Bolehkah? Henry bertanya lagi. Tenny memutar matanya karena marah. Maryam tersenyum. Kamu tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Sekalipun demikian, dia tidak memiliki pikiran jahat. Jika dia jatuh cinta dengan wanita manapun sekarang, dia akan patah hati dan bahkan mungkin muntah darah. Ketika Tenny mendengar ini, dia langsung teringat apa yang dibicarakan Maryam dan Yanti ketika Henry tidak sadarkan diri. Dia meliriknya dengan heran dan berbalik untuk pergi. Kamu masih punya waktu untuk menggoda sekarang. Apakah kamu akan bunuh diri? Kata Maryam sambil mencubit tulang rusuk Henry dengan tangannya. Henry tidak berteriak kali ini. Sebaliknya, dia merasa sangat hangat. Setelah itu, Henry akhirnya memahami betapa rapuhnya hidup ini, dan betapa pentingnya mencintai dan menyayangi seseorang. Audio milik Software Maryam telah Channel. melepaskan tangannya dan berbaring di pelukan Henry. Pengalaman di Hotel Hyatt barusan membuatnya merasa seperti mimpi. Ketika Tenny kembali dan memanggil Henry, airnya sudah siap. Dia menemukan bahwa matanya sedikit tertutup dan dia sepertinya tertidur. Maryam benar-benar tertidur dalam pelukannya. Kejutan itu membuatnya kelelahan fisik dan mental. Orang-orang yang terluka di lantai 9 Hotel Hyatt adalah pemandangan paling berdarah yang pernah dia lihat. Henry membuka matanya dan memberi isyarat kepada Tenny untuk berhenti berbicara, dan perlahan menurunkan Maryam. Henry mengeluarkan sebungkus jarum perak baru dan mengikuti Tenny ke kamar mandi. Henry menyerahkan pil transformasi ki kepada Tenny dan berkata, "Setelah makan, masuk ke dalam air." Tenny berpikir bahwa dia akan segera dapat memasuki tingkat seni bela diri Tiadao, dan bahkan mungkin mencapai tingkat ketiga Tiadao. Matanya tiba-tiba mulai bersinar dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengambil pil transformasi ki emas dan memakannya langsung. Saat obat mujarab masuk ke dalam mulut, aroma manis dan harum langsung memenuhi mulut, lalu menjalar ke anggota tubuh dan tulang. Badan terasa ekstasi, disertai sensasi terbakar yang tak terlukiskan dan dada sesak dan bersantai. Henry berkata dengan langsung, "Anda benar-benar harus melepas semua pakaian Anda. Saya tidak memiliki cukup kekuatan internal untuk mendukung akupuntur dari jarak jauh. Dan ini akan membantu kemajuan Anda." Henry melihat Tenny berdiri di sana dengan bingung, dan nyaris tidak keluar senyum. Tenny merasa sedih, dan ledakan emosi melonjak ke dalam hatinya. Dia memikirkan saat-saat dia telah membantu satu sama lain di masa lalu. Meskipun tujuan memperbaiki dirinya kali ini adalah untuk melindungi Maryam dengan lebih baik, dia tetaplah orangnya siapa yang mendapat manfaat. Telanjang,
Saya sudah melihat tubuh bagian atas terakhir kali. Apalagi bagaimana jika itu benar-benar diberikan kepada pria tersebut. Dia adalah dermawannya. Seorang dermawan yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali seumur hidupnya. Terlebih lagi, dia tidak punya pikiran jahat. Penny tidak berbicara, tetapi tangannya sudah bergerak. Dia melepas pakaiannya dan masuk ke dalam air dingin. Begitu tubuh masuk ke dalam air, rasa sejuk meresap ke dalam kulit, pori-pori di tubuh baru saja membuka mulutnya. Sekarang karena kedinginan, tidak hanya tidak menutup, tetapi juga tampak terengah-engah. Dengan gelembung yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, membuatnya semakin nyaman. Jangan gunakan kekuatan untuk melawan. Rilekskan tubuhmu sepenuhnya dan ikuti petunjukku. Henry membaringkan tubuh Tenny telentang dan berkata dengan lembut. Tenny merasakan sentuhan tangan Henry. Pada awalnya, dia sedikit gugup dan bahkan berpikir liar. Tetapi dia segera memulihkan pikirannya dan diam-diam merasakan keadaan yang dibicarakan Henry. Henry mengambil jarum perak dengan kedua tangan dan memasukkannya kembali ke titik akupuntur seperti Zongting, Senfeng dan Tianqi. Kekuatan obat yang memasuki tubuh Tenny mulai perlahan berkumpul di sekitar mereka. Ketika kekuatan secara bertahap berkumpul, Henry menggunakan kekuatan internalnya untuk menggunakan jarum perak untuk memperkuat fondasi, dan secara bertahap memajukan polanya, membimbing kekuatan untuk pertama-tama menerobos titik Xinhui ke atas untuk membuka saluran Du, dan kemudian menerobos titik Kugu untuk membuka saluran Ren, membuka saluran Ren dan Du. Tenaga disambungkan ke atas dan ke bawah, berjalan dari kepala hingga ujung kaki dalam sekejap, kemudian dipandu ke samping untuk berjalan di lengan, dan akhirnya dipandu hingga menyatu di dalam saluran dantian. Melihat air dingin tadi, sudah ada gelombang panas. Kalau bukan karena suntikan air dingin baru yang terus-menerus, Tenny pasti sudah matang. Bab 300 Rahasia Mengejutkan. Tenny kini telah memasuki pengaturan pernapasan tubuh, dan orang tersebut tampaknya telah memasuki kondisi tidur. Henry meletakkan tangannya di pergelangan tangan Hao dan memastikan bahwa meskipun ada kekuatan kuat yang mengalir melalui denyut nadinya, itu stabil dan damai, dan dia merasa lega. Dia mengangkat lengannya, yang beratnya mencapai 1000 pon, dan mencabut jarum perak satu persatu. Ketika dia mencabut jarum perak terakhir, seteguk darah muncrat, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah di sebelahnya kamar mandi. Saat dia jatuh, pikiran Henry jernih dan bahkan terjaga, tetapi dia tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Untuk menyelamatkan Maryam hari ini, dia sudah kehabisan tenaga, memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada hidupnya sendiri. Maryam khawatir, jadi dia bersikeras membantu Tenny mencapai terobosan. Dia hanya ingin memiliki seseorang yang bisa melindungi kekasihnya. Mencintai seseorang itu sangat sulit. Mencintai seseorang membutuhkan lebih banyak tanggung jawab. Henry mencurahkan seluruh cintanya kepada Maryam. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia bisa bangun lagi. Tapi dia merasa nyaman. Akhirnya memiliki seseorang yang bisa dia yakini di sisi kekasihnya. Jatuh cinta padanya berarti tidak ada penyesalan. Satu di antara sejuta, selalu sama. Saya tidak tahu berapa lama. Tetapi ketika Tenny bangun, dia merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Ada kekuatan ledakan yang kuat di anggota tubuhnya, dan ada nafas yang mengalir perlahan di dantiannya,
yang bisa mengikuti gerakannya. Dia berdiri dari bak mandi dengan penuh semangat, dan tepat ketika dia hendak mencari Henry, dia menemukannya terbaring diam di lantai, memegang jarum perak di tangan kanannya, dengan senyuman di matanya, tapi miliki wajahnya sangat pucat, dan ada noda darah di pakaiannya. Mata Tenny langsung basah. Pria ini, dalam kehidupan ini, belum selesai. Dia melompat keluar dari bak mandi, telanjang, dan membawa Henry kembali ke kamar. Maryam terbangun setelah mendengar suara itu dan merasakan sakit hati saat melihat Henry pingsan lagi. Kedua wanita itu dengan cepat membantunya mengganti pakaiannya, menutupinya dengan selimut, dan menatap Henry di depannya dengan bingung. Apakah dia baik-baik saja? Maryam memandang Tenny yang telanjang dan bertanya. Tenny menggigit bibirnya erat-erat, air mata mengalir di wajahnya, dan akhirnya dia berkata dengan suara serak, "Saya tidak tahu. Jika dia benar-benar memiliki masalah, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membunuh semua orang di grup Zhang untuk membalas dendam." Dia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Maryam sangat terkejut. Henry mungkin seorang playboy di mata banyak orang, dan dia bahkan terkadang marah dan cemburu. Tapi hari itu di tempat pertunangan, ketika Yanti dan dia berhenti di depannya, dia tahu bahwa Yanti benar-benar jatuh cinta padanya. Memikirkan sahabatku Lenny mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Mau tak mau aku menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika aku mengutarakan keputusanku lebih awal, mungkin tidak akan ada tragedi seperti itu. Adapun Fuji, memang dialah yang memerankan Gu mabuk hati. Namun jika ditelusuri alasannya, itu tetap karena cinta. Cinta yang mendalam, kebencian yang mendalam. Namun, cinta itu egois dan gila. Bahkan setelah dia melalui hal ini, dia masih tidak bisa mentolerir pria yang membaginya dengan orang lain. Tenny, ini mungkin hadiah yang paling ingin diberikan Henry kepada dirinya sendiri. Dia mungkin menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat menahan begitu banyak tekanan. Maryam tidak bisa lagi mengendalikan hatinya saat ini. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten dan tidak bisa berbagi beban untuk Henry. Sekarang dia hanya punya satu ide terjadi di masa depan. Dia akan memaafkannya dan sangat mencintainya tanpa penyesalan. Henry mengalami koma lagi. Selama periode ini, kakek Maryam datang dan telah menunggu Henry bangun. Yanti datang dan pergi lagi. Tuan Wang datang dan akhirnya pergi sambil menggelengkan kepala dan mendesah. 3 hari kemudian di pagi hari, ketika Maryam, kakeknya, Tenny dan yang lainnya sedang duduk di meja makan-makan dengan marah dan membosankan, Henry keluar dari kamar. Henry hendak berbicara. Maryam sudah berlari mendekat dan menutup mulutnya dengan tangannya. Air mata mengalir di wajahnya. Dalam 3 hari terakhir, dia melihat kontrak grup Kili yang diperoleh Henry, Jack, dan Iou yang ditulis oleh Hanze. Melihat Henry belum bangun, dia sangat khawatir Henry tidak akan pernah bangun lagi. Ketika dia kembali ke Kili Group untuk mengambil kembali perusahaan, dia tidak tahu bagaimana dia menghabiskan waktu setiap hari. Sekarang, ketika saya melihatnya bangun, meskipun wajahnya pucat dan terlihat kuyuh, dia masih hidup. Dia takut Henry akan berbicara lagi, menjadi emosional lagi, atau muntah darah lagi. Tenny sudah memahami segalanya, berdiri dan bertanya sambil tersenyum.
menurutmu level apa yang telah aku tembus? Henry merasa sedikit patah hati saat melihat Maryam menangis. Tetapi ketika dia mendengar pertanyaan Tenny, perhatiannya langsung teralihkan dan lega. Senang rasanya bisa mencapai puncak Tiadao level 2. Jika Anda berlatih dengan rajin, Anda akan segera bisa menembus ke Tiadao level 3. Henry hanya bisa mengangguk. Tenny mengerutkan bibir ke arahnya dan berkata, "Sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Kamu merasa seperti mengalami kemunduran lagi." Henry menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Memang, dia baru berada di Dao Surgawi tingkat ketiga sekarang. Dia benar-benar bingung dengan pikiran mabuk Gu ini, yang sepertinya terus-menerus melahap kekuatan batinnya sendiri bukan karena kekuatan batinnya yang dalam. Bisakah kamu bangun lagi? Henry, terima kasih telah menyelamatkan Maryam. Duduk di ujung meja makan, seorang lelaki tua berusia 70-an dengan rambut abu-abu dan alis, wajah persegi panjang, mata besar, dan mulut persegi. "Ini kakekku," kata Maryam, meraih tangan Henry dan berjalan mendekat. "Halo, kakek," Henry menyapa sambil tersenyum. "Oke, saat aku mendengar kamu dan Hanning bersama sebulan yang lalu, aku sangat marah hingga hampir meminta seseorang untuk membunuhmu. Sekarang aku sangat menyukaimu sehingga aku tidak sabar menunggu kamu segera menikah." "Kakek, apakah kamu sangat ingin menikahkanku?" Maryam memeluk erat lengan Henry dan berkata dengan genit kepada kakeknya. "Hei, bukan aku yang terburu-buru menikahkanmu, tapi kamu yang terburu-buru menikahkanmu." "Kakek, abaikan kamu." Setelah Maryam selesai berbicara, dia berbalik dan lari karena malu. Henry melirik Melly, yang segera mengerti dan berbalik. Para pengawal di sekitar Nona Maryam juga pergi dengan sukarela. "Ayo pergi ke ruang kerja." Nona Maryam berdiri dan berkata, "Apa yang disebut lelucon tadi sebenarnya untuk mengingatkan semua orang bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Henry. Pada saat yang sama, itu juga menggunakan lelucon untuk mengungkapkan sikap lelaki tua itu terhadap Henry untuk mencegah Maryam berpikiran sembarangan." Henry mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu ke ruang kerja. Saat pintu ditutup, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, "Pernikahanku dengan Hanze benar-benar tidak berdaya. Itu untuk menyelamatkan orang tua Maryam yang telah hilang selama 22 tahun. Apa?" Henry langsung berteriak ketika mendengar berita itu. Bersambung.